Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dan kreatif dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dengan Bu Karyati di channel YouTube Ruang Siar Guru tentunya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya ya. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, ingat ya, kalau kalian menonton video dalam YouTube, minta selalu didampingi oleh orang tua kalian. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, ingat ya, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus sebisa mungkin bisa menjaga kebersihan tubuh kita dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun, berjemur di bawah sinar matahari, dan apabila bepergian keluar rumah selalu gunakan masker ya. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi bahasa Indonesia, kompetensi dasar, mengubah puisi menjadi bentuk prosa tanpa mengubah maknanya ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Bu Karyati mau tanya, pernahkah anak-anak membuat atau membaca satu puisi? Ya, tentunya pasti kalian sudah pernah membuat ya. Nah, apakah anak-anak paham dengan puisi yang kalian buat atau yang kalian baca? Nah, anak-anak, mari kita perhatikan contoh puisi hasil karya teman-teman kita. Ada puisi dengan judul Panda dan Kura-Kura, karya Faisya. Ada puisi Cita-Citaku Jadi Penulis, karya Maria Sekar. Dan ada puisi Ingin Jadi Koki, karya Carla. Bagus dan keren ya puisinya anak-anak. Nah, anak-anak, puisi merupakan sebuah karya sastra hasil ungkapan dan pikiran dari penyair. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh kumpulan puisi berikut. Kumpulan puisi dapat dibuat dan dicetak dalam bentuk buku ya. Di sini contohnya adalah buku kumpulan puisi Semua Tentang Aku dan buku kumpulan puisi yang berjudul Kangen Ini. Nah, anak-anakku yang hebat dan kreatif, sedangkan prosa merupakan karya sastra yang bahasanya terurai. Teks prosa disebut juga dengan teks narasi atau teks cerita. Perhatikan contoh prosa berikut ini. Prosa ini berjudul Bahasa Indonesia. Prosa tersebut terdiri dari 2 paragraf dan berisi tentang bahasa Indonesia. Nah, kalau yang ini adalah contoh dari prosa yang berjudul Namaku Bumi, yang terdiri dari 5 paragraf. Dalam prosa yang berjudul Namaku Bumi ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Bumi Prayoga. Kumpulan prosa juga dapat dibukukan seperti puisi loh. Nah, sekarang perhatikan contoh kumpulan prosa yang berjudul Kumpulan Fabel dan Fakta Unik Tentang Hewan dan seri Serba Tahu Dunia. Dalam kedua buku tersebut berisi tentang kumpulan cerita-cerita fabel dan macam-macam ilmu pengetahuan tentang helikopter. Agar anak-anak lebih mudah mengubah puisi menjadi bentuk prosa, yuk kita pahami dahulu tentang karakteristik keduanya ya. Ada beberapa karakteristik puisi. Yang pertama, puisi itu bersifat bebas, artinya temanya, bentuknya, bentuk penulisan maupun tipografinya, dan isinya bebas sesuai dengan keinginan penulisnya. Karakteristik yang kedua yaitu bersifat imajinatif, artinya sesuai khayalan atau imajinasi dari penulisnya. Yang ketiga, diksi dalam puisi harus memperhatikan rima dan ritmenya.
Yang terakhir, karakteristik puisi menggunakan majas atau perumpamaan, kata konkret, kata kias, atau kata denotatif ya. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik prosa. Karakteristik prosa yang pertama berbentuk narasi atau cerita. Yang kedua, rangkaian kalimatnya ditulis membentuk sebuah paragraf. Yang ketiga, dalam prosa tidak terikat dengan rima, ritme, baris maupun bait. Yang terakhir, tema yang digunakan dalam prosa itu beragam. Kemudian, sebelum kita mengubah teks puisi menjadi dalam prosa, ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan. Cara yang pertama, menyisipkan tanda baca dan kata. Cara yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit, kata kias, kata denotatif, maupun majas. Yang ketiga, mengungkapkan kembali dengan bahasa dan bentuk yang berbeda. Nah, sedangkan langkah-langkah untuk mengubah puisi menjadi prosa juga ada 3. Yang pertama, kita harus membaca puisi berulang kali sampai kita paham maknanya. Cara yang kedua, menentukan cara parafrase yang akan kita gunakan. Sedangkan langkah yang ketiga, menuliskan kembali ke dalam bentuk cerita dengan tetap mempertahankan makna isi puisi tersebut. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, yuk kita perhatikan contoh hasil parafrase berikut. Terlihat ada sebuah puisi yang berjudul Bunga Rafflesia. Puisi tersebut diubah ke dalam bentuk prosa menggunakan 3 cara yang berbeda. Nah, cara pertama yang digunakan adalah dengan menambahkan tanda baca. Tanda baca yang digunakan ada tanda baca titik dan tanda baca koma. Kemudian menambahkan kata agar bisa lebih dipahami. Yang kedua, dengan cara mengartikan kata-kata yang sulit. Nah, di sini kata yang diartikan adalah kata langka dan kata puspa langka. Kemudian, cara yang ketiga yang dilakukan adalah mengubah puisi tersebut ke dalam bentuk paragraf dengan tetap mempertahankan makna dari isi puisi tersebut. Nah, ketika kita mau melakukan parafrase atau mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus mempertahankan makna dari puisi yang akan kita ubah. Yang kedua, kita dapat menceritakan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menggunakan kalimat yang efektif ya. Nah, sebelum kita berlatih mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, diingat tadi ya anak-anak, ada 3 cara atau teknik untuk mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Kita pilih salah satunya. Yang pertama, bisa memilih memberikan tanda baca atau menambahkan kata. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit, kata kias, istilah maupun majas. Dan yang ketiga, mengungkapkan kembali ke dalam bentuk paragraf ya. Hal yang perlu diperhatikan ketika memparafrase tadi ya, mempertahankan makna puisi, menceritakan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, dalam kegiatan kali ini kita ada 2 tugas. Yang pertama, silahkan anak-anak perhatikan puisi yang berjudul Air. Bisa kalian salin, bisa kalian foto, kemudian ubahlah puisi yang berjudul Air tersebut ke dalam bentuk prosa. Tugas yang kedua, carilah 1 puisi, baik dari koran, majalah, buku, maupun internet. Kemudian ubahlah menjadi bentuk prosa. Jangan lupa tugas kalian ditulis di buku tulis masing-masing dan jangan lupa difoto, kirimkan ke guru masing-masing ya. Kita simak video berikut ya anak-anak. Kalian boleh sambil
menirukan gerakannya dan boleh sambil menyanyikan lagunya. Bersih itu menyenangkan, membuat kuman malas datang. Siapa yang rajin mencuci tangan, radang tenggorokan lari lintang pukang. Mandi dan cuci tangan pakai sabun, badan wangi dan penyakit kabur. Cacingan, diare, penyakit mata, jangan sampai ada di badan kita. Pagi hari, siang dan malam, di sekolah juga di rumah, jaga kebersihan kita lakukan. Badan sehat tak boleh sakit-sakitan. Pagi hari, siang dan malam, di sekolah juga di rumah, jaga kebersihan kita lakukan. Badan sehat tak boleh sakit-sakitan. Badan sehat tak boleh sakit-sakitan. Badan sehat tak boleh sakit-sakitan. Nah, anak-anakku yang hebat dan kreatif, bagaimana perasaan kalian setelah menyimak video tadi? Ternyata betapa pentingnya kita menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh maupun lingkungan dimanapun kita berada, agar kita semua selalu terbebas dari penyakit dan sehat selalu. Anak-anakku yang hebat dan kreatif, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya ya. Serta bunyikan loncengnya agar anak kreatif semua tidak ketinggalan acara-acara bagus yang ada di ruang siar guru. Anak-anak hebat dan kreatif bisa memutar berulang-ulang videonya yang ada di ruang siar guru agar semakin memahami dan semakin menguasai materinya. Sampai di sini dulu ya, kita belajar bersama. Lain waktu kita bertemu kembali. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.